Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Muslimah dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Bahasa dan Sastra, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dengan NIM 19813032. Sekarang saya ingin mempresentasikan tentang kajian ilmu sosiologi. Yang pertama ada pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kemasyarakatan secara umum dan berupa mendapatkan pola-pola sosial yang tampak di masyarakat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Yang selanjutnya, ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok. Interaksi antara individu dengan individu adalah interaksi yang melibatkan 2 individu. Contohnya, 2 orang teman yang sedang mengobrol. Interaksi antara individu dengan kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang lainnya. Contohnya, Bapak Presiden yang sedang berpidato di hadapan rakyatnya. Yang ketiga, interaksi antara kelompok dengan kelompok adalah interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang dan sekelompok orang lainnya. Untuk contohnya, sekelompok TNI Angkatan Darat dengan polisi melakukan hubungan interaksi sosial dalam memberantas kejahatan. Yang selanjutnya ada tujuan dan kegunaan sosiologi. Tujuan sosiologi adalah untuk mempelajari masyarakat, perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya itu sendiri. Adapun kegunaan sosiologi adalah sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial. Kegunaan sosiologi dalam masyarakat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk pembangunan. Sosiologi untuk pembangunan berguna untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Yang kedua, untuk penelitian. Tanpa penelitian dan penyelidikan, sosiologis tidak akan diperoleh perancangan sosial yang efektif atau pemecahan masalah-masalah sosial dengan baik. Selanjutnya ada sejarah perkembangan sosiologi. Sejarah perkembangan sosiologi pada abad ke-19 berkembang pesat di Eropa Barat. Perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh revolusi politik dan revolusi industri yang mengubah tatanan kehidupan sosial secara dramatis. Salah satu tokoh pengaruh dalam sosiologi adalah Karl Marx. Marx tidak pernah mengklaim dirinya secara spesifik sebagai sosiolog. Teorinya tentang perjuangan kelas mempengaruhi perkembangan teori sosiologi bahkan sampai hari ini. Teori Marx melahirkan teori Marxisme dalam sosiologi. Perubahan sosial dengan demikian menjadi faktor utama kelahiran sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern. Memasuki abad ke-20, terjadi migrasi tradisi ilmiah sosiologi dari Eropa Barat ke Amerika Serikat. Sosiologi pada abad ke-20 berkembang pesat di Amerika Serikat. Pada saat itu, industrialisasi dan urbanisasi terjadi besar-besaran di Amerika Serikat pada awal tahun 20. Akibat dari industri ini adalah perubahan sosial dengan eskalasi yang besar. Masyarakat desa dan kota sangat mencolok perbedaannya. Sejarah perkembangan sosiologi di Amerika Serikat pada periode sebelum Perang Dunia Pertama sampai dengan kisaran 1930-an didominasi oleh aliran Chicago School dengan tokoh utamanya Albion W. Smale yang sekaligus menjadi inisiator jurnal sosiologi paling prestisius di dunia sampai saat ini, yaitu American Journal of Sociology. Intelektual Max Weber mengkritik metode ilmiah sosiologi yang muncul pada abad ke-19. Weber berpendapat metode ilmu alam tidak relevan diterapkan pada ilmu sosial. Dengan begitu, Weber mengusulkan alih-alih menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian. Sosiologi seharusnya meneliti tindakan-tindakan sosial yang bersifat subjektif.
Selanjutnya, menjelang abad ke-21, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan modern mendapat serangan bertubi-tubi dari aliran-aliran sosiologi yang menyandang label post. Memasuki abad ke-21, sejarah perkembangan sosiologi menuju variasi aliran pemikiran dan disiplin yang semakin banyak. Indikasi semakin meluasnya ruang lingkup sosiologi bisa dilihat dari berkembang banyaknya subdisiplin yang menjadi cabang sosiologi. Berapa di antaranya adalah sosiologi digital, sosiologi turisme, sosiologi pemuda, sosiologi kesehatan, sosiologi olahraga, sosiologi sastra, sosiologi hukum, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, dan sosiologi kontemporer lainnya. Sejarah perkembangan sosiologi di era kontemporer cenderung menolak relevasi hukum alam pada ilmu sosial. Saat ini, fakultas-fakultas ilmu sosial di seluruh dunia mulai mengajarkan sosiologi terlepas dari bapak pendirinya. Yang selanjutnya ada konsep-konsep sosiologi. Yang pertama ada struktur sosial. Konsep struktur sosial diartikan sebagai keseluruhan komponen sosial yang pokok yang dalam struktur sosial meliputi kaidah-kaidah sosial atau norma sosial, lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, dan kelompok serta lapisan sosialnya. Yang kedua, ada proses sosial. Proses sosial diartikan sebagai timbal balik antara masyarakat yang hidup dan berdampingan secara bersama-sama. Misalnya, pengaruh timbal balik antara segi kehidupan ekonomi dan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi, antara segi kehidupan pendidikan dan segi kehidupan hukum, serta segi-segi kehidupan lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan yang mencakup seluruh lapisan dan struktur sosial dan jalinan hubungan dalam masyarakat. Perubahan sosial memiliki dua dampak, yaitu positif dan negatif. Yang keempat, ada organisasi sosial. Organisasi sosial ini yang menyangkut aspek kerjasama yang mendasar, sehingga akhirnya mampu untuk memberikan dorongan pada masyarakat agar tingkah laku individu pada tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Yang kelima, ada fakta sosial. Fakta sosial adalah keadaan sadar pada setiap individu atau masyarakat untuk melakukan kegiatan. Yang keenam, ada institusi sosial. Institusi sosial adalah sebagai institusi legal atau diakui dan dianggap mampu untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat menjalankan peran sosial dan norma-norma guna menjaga integritas sosial dan menghindari atau menyampingkan konflik sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh, individu. Individu dalam konsep dasar sosiologi berarti sebagai hubungan sosial yang terjadi antara pribadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedelapan, ada masyarakat. Masyarakat adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu society. Istilah ini berarti kawan. Pengertian masyarakat secara luas adalah sekelompok manusia yang hidup bersama untuk dapat berinteraksi untuk mencapai kepentingan secara bersama-sama dalam kurun waktu tertentu. Yang kesembilan, ada hubungan individu dengan masyarakat. Dalam konsep dasar sosiologi, hubungan yang terjadi di antaranya akan mendorong terbentuknya kebiasaan atau adat. Yang ke-10, ada kelompok sosial. Kelompok sosial artinya sebagai himpunan masyarakat yang saling berhubungan secara teratur satu sama lain. Dan yang terakhir, ada komunitas. Kesatuan hidup yang dipilih oleh setiap manusia untuk dapat menempati wilayah-wilayah tertentu, pada umumnya dikenal dengan community atau komunitas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Multimedia Pembelajaran IPS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.